warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Nah, bagaimana kabarnya? Baik. Ketua kelas pimpin doa. Istaid, Iqra basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ambil absen terlebih dahulu ya. Oke, Pak. Nah, siapa yang tidak hadir? Reza, Pak. Reza, kabarnya? Sakit. Siapa lagi? Rahman. Rahman, Alfa. Alfa. Ya, Pak. Berarti yang lainnya hadir? Hadir. Pembelajaran silakan periksa semuanya keadaan kita terlebih dahulu. Apakah masih ada sampah? Kalau ada sampah silakan Pak kasih waktu 1 menit buang ke tong sampah terlebih dahulu. Akan materi tentang akhlak tercela. Nah, siapa yang pernah melakukan akhlak tercela dalam kehidupannya? Ada? Ada, Pak. Akhlak tercela banyak membawa efek negatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka akhlak tercela ini harus dihindarkan dan jangan pernah dilakukan sama sekali dalam kehidupan kita. Masih adakah yang ingat dengan materi kita yang minggu depan? Yang minggu telah berlalu? Masih, Pak. Apa itu materinya? Tentang makna puji. Nah, akhlak terpuji pada diri sendiri. Siapa yang bisa? Yang masih ingat? Pak. Nah, silakan. Ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Akhlak terpuji. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari masalah akhlak tercela. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah nanti setelah kalian menyaksikan video atau gambar tentang akhlak tercela anania, kalian nanti bisa menjelaskan apa itu disebut dengan anania. Lalu yang kedua, setelah menyaksikan video dan gambar, maka dapat menunjukkan dalil tentang larangan sifat anania. Lalu yang ketiga, setelah menyaksikan video dan gambar, dapat mengidentifikasi contoh dari perilaku anania. Kita masuk, silakan duduk sesuai dengan kelompok yang telah disediakan. Nah, silakan kerjakan LKPD terlebih dahulu. Nah, silakan kerjakan LKPD tersebut. Kita anak-anak semua untuk menyaksikan video, lalu menyaksikan gambar, lalu tentang materi anania, pengertian anania, dalil anania, dampak anania, dan contoh perilaku anania. Lalu nanti apa minta diskusikan kelompok. Nah, ketika diskusi kelompok tersebut, maka akan Bapak kasih nilai. Ada penilaian. Yaitu penilaian keaktifan dan penilaian mandiri. Itu ada pada nanti ketika diskusi kelompok ada penilaiannya masing-masing. Nah, silakan amati gambar tersebut. Kasih waktu 5 menit untuk mengamati gambar. Silakan perhatikan video berikut ini. Maka ada apa? Siapa yang bisa setelah melihat tayangan tadi, siapa yang bisa mengkomunikasikan apa yang dapat kita tarik kesimpulan dari gambar dan video tersebut? Kesimpulannya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh memelihara sikap anania karena sikap ini dapat kita jauhi oleh teman dan dapat dikecilkan oleh masyarakat, dan sebaiknya sikap anania ini dijauhkan dari diri kita. Nah, terus kepada materi yang pertama, yakni tentang pengertian anania. Nah, silakan Akmal baca itu, apa itu anania? Anania disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bertolong-menolong. Lalu, yang kedua, dalil tentang larangan sifat anania terdapat dalam Al-Quran surat apa? Luqman.
Luqman ayat 18. Bentuk dari sifat anania ada berapa? Ada 4. Yang selanjutnya dampak negatif dari sifat anania. Disukai dalam pergaulan karena dia meremehkan orang lain, menurunkan martabatnya sehingga tidak disukai orang lain, terisolasi dari pergaulan masyarakat lingkungan, sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah yang paling benar, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Islam melarang sifat anania. Nah, diskusi kelompok materi tersebut. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan materi yang telah diskusikan. Kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan mulai dari sekarang. Buku paket silakan dilihat di sana. Di buku paket ada itu materi tentang perilaku anania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sikap tercela terhadap diri sendiri, yaitu poinnya anania. Anania disebut juga sebagai egois, yaitu menganggap diri kita yang paling benar dan meremehkan pendapat orang lain. Dapat diartikan juga sebagai anania itu tidak percaya kepada orang lain, hanya mengandalkan diri sendiri, padahal diri kita sendiri belum tentu benar. Dampak yang ditimbulkan dari perilaku anania yaitu menimbulkan kekecewaan terhadap orang lain. Saya bertanya, Bapak ketika ambil kelompok itu ada nilai ya? Bapak ambil nilai langsung, nilai kelompok dan nilai individu. Silakan dipertanyakan. Baik, kami dari kelompok 3, ketua ingin bertanya, kenapa seseorang bisa memiliki sifat anania di dalam dirinya? Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa seseorang bisa ada sikap anania di dalam dirinya? Sikap anania dapat timbul dari diri seseorang karena dia merasa dia yang paling betul dan tidak menanamkan takwa dan saling tolong-menolong antara sesama. Silakan Akmal. Kenapa perilaku ini atau anania harus dihindari? Bagaimanakah cara menghindari sifat tercela anania dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Saya jelaskan sedikit tentang materi anania. Anania disebut juga dengan sifat egois. Kenapa disebut dengan sifat egois? Karena anania lebih mementingkan diri sendiri dan memunculkan orang lain. Kenapa demikian? Dia menganggap dirinya yang paling bagus, menganggap dirinya yang paling pintar, menganggap dirinya yang lebih daripada orang lain, sehingga tidak mampu menyampaikan hakikat dari orang lain, sehingga dia yang menganggap dia yang menonjol, dia yang menganggap dia yang lebih, sehingga orang lain berada di bawah posisinya dengan dirinya. Nah, ini adalah dalil tentang sifat anania. Lalu bentuk-bentuk dari sifat anania pertama adalah selalu ingin menang dalam pembicaraan bersama. Artinya apa? Di sini setelah kita lihat tadi video tadi itu adalah bahwa dia yang merasakan kebenaran dari segala aspek perbuatan. Yakin susah menerima saran dan kritik dari orang lain. Nah inilah kalau sifat anania ini kita tanamkan dalam kehidupan kita, maka saran tidak pernah bisa diterima. Kritikan kalau ada diberikan itu dijadikan sebuah permasalahan. Pernah bersifat anania? Atau adakah teman yang bersifat anania? Ada kan? Nah, maka kalau ada salah satu teman kita yang bersifat anania, tentu dalam pertemanan tidak terjadi yang namanya saling menghargai. Dari beberapa materi yang telah kita pelajari pada saat ini, nah
materi kita hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran Anania ini adalah jangan tanamkan sifat Anania di dalam diri kita agar kita tidak memiliki sikap egois dan tetap rukun di dalam masyarakat dan keluarga. Nah, maka daripada itu Anania harus dihindari karena Anania dapat membuat kita dikucilkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kita sudah mempelajari ada beberapa tadi. Ada 4. 1. Pengertian. 2. Dalil. 3. Bentuk Anania. Bentuk-bentuk Anania. Yang keempat adalah dampak. Nah, silakan anak-anak Bapak kerjakan tes formatif berikut ini. Kerjakan tes formatifnya tentang materi kita kali ini, silakan. Nah, kerjakan tes tersebut. Pak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Sambil mengerjakan itu, Bapak juga akan nanti menilai ya. Hasilnya minggu depan Pak kasih tahu. Kita tutup. Nah, untuk penampilan kelompok tadi kita kasih upload untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, jadi penampilan pada kelompok 1 hari ini. Jadi untuk kelompok selanjutnya silakan kita saling bekerja sama supaya mendapat nilai yang bagus. Untuk materi yang akan datang silakan anak Bapak cari materi tentang putus asa, dalil tentang putus asa, dampak negatif tentang putus asa, dan contoh orang yang berputus asa. Kita saling jaga kesehatan, jaga aktivitas karena masih terdampak kita dalam kondisi yang belum stabil, maka tetap jaga jarak, lalu jaga imun tubuh, lalu makan makanan yang bergizi supaya kita selalu sehat. Karena kalau kita sehat, insya Allah apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan pasti akan tergapai. Nah, untuk kali ini saja materi kita. Semoga bermanfaat. Satu kali lagi, hindari akhlak tercela supaya kita bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Nah, silakan ketua kelas tutup dengan doa. Isaid Ikro Hamdala.